Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Amma ba'd. Pertama-tama tidak lupa senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah masih menggerakkan hati kita untuk menuju masjid yang mulia ini, untuk melakukan kewajiban Allah, yaitu melakukan salat fardu, dan untuk melaksanakan kewajiban Allah, yaitu talabul ilm. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Maka senantiasa lisan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, tidak lupa salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada teladan kita, orang terbaik di muka bumi ini, orang pilihan Allah, bahkan rajanya semua manusia, tidak lain adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil. Orang yang bakhil bukanlah orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya. Tapi bakhil di sini yang dimaksud adalah ketika disebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dia tidak mau bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah sebulan lamanya kita tidak bertemu, ya, karena kajiannya sebulan sekali, masya Allah. Nah, tapi tidak mengapa, ya. Yang sedikit akan tapi istiqomah itu lebih baik daripada sering bertemu akan tapi tidak istiqomah. Nah, itu Rasulullah mengatakan qalilun daim khairun min katsiril munqati. Yang sedikit akan tapi daim terus menerus, maka itu lebih baik daripada katsir banyak akan tapi munqati, terputus. Karena itu Rasulullah juga mengatakan ahabbul a'mal ilallah adwamuhum wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adwamuhum, yang paling langgeng, yang istiqamah, wa in qalla, meskipun amalan tersebut adalah amalan yang sedikit. Karena itu bersyukur kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Dan tentunya kita masih membahas tentang kitab yang kita semua sudah mendapatkan lembarannya, yaitu kitab Lamiyah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang membahas tentang akidah. Nah, tapi kemarin yang dibagikan banyak akan tapi yang membawa sedikit ini. La haula wala quwata illa billah. Ini Syekhul Islam semua berarti ini, ya, tanpa kitab, tanpa buku, masya Allah. Tidak mengapa, yang penting apa? Kita mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu. Syukur-syukur kita bisa memahami. Tapi afdolnya, lebih utama, ya, kita itu membawa catatan. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan qayyid suyudaka bil hiba'il wathiqah. Ikatlah ilmumu dengan tali yang kencang. Maksudnya apa tali yang kencang ini? Maksudnya tulislah. Itu tulislah setiap ilmu yang dijelaskan oleh seorang syekh. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan ringkasannya adalah seorang muslim wajib untuk mencintai para sahabat sebagaimana Allah juga mencintai para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang muslim haram hukumnya untuk mencela para sahabat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah mencela para sahabat. Dan yang ketiga, poin yang sangat penting, seorang muslim lisannya harus diam tentang pertikaian yang pernah terjadi di zaman
di zaman para sahabat. Di antaranya perang apa? Perang Siffin dan juga perang Jamal. Tidak boleh dikarenakan pertikaian tersebut, dikarenakan peperangan tersebut kemudian kita mencela para sahabat, tidak. Dan itu akidahnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu 3 poin penting yang berkaitan tentang apa? Akidah seorang muslim kepada para sahabat. Sekarang kita lanjutkan kajian kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata dalam bait syairnya. Beliau mengatakan hubbus sahabati kullihim li madhabun. Ini sudah kita bahas ya. Mencintai seluruh para sahabat itu adalah madhabku. Madhab di sini kita katakan apa? Akidah. Manhajku. Mencintai seluruh para sahabat tidak terkecuali, maka seakan-akan ini membantah siapa? Orang-orang Syiah. Mereka yang mencintai sebagian para sahabat dan sebagiannya dicela. Kan waliyadu billah, sebagian orang-orang Syiah mereka mengkafirkan para sahabat. Seperti sebagian mereka mengkafirkan Umar, mengkafirkan Abu Bakar, dan yang lain-lainnya. Baik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Hubbus sahabati kullihim li madhabun. Mencintai seluruh para sahabat itu adalah akidahku, keyakinanku. Wa mawaddatul qurba, dan mencintai kerabat Nabi. Yang punya bukunya bisa ditulis wa mawaddatul qurba, itu artinya mencintai kerabat Nabi. Itu orang-orang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim ataupun Bani Banil Muthalib. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa mawaddatul qurba, dan mencintai kerabat Nabi. Biha, maka dengannya dengan mencintai kerabat Nabi tersebut atawassalu, aku bertawassul. Karena itu kajian kita ini judulnya apa? Macam-macam tawassul. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab ini hanya menyebutkan satu jenis tawassul. Hanya menyebutkan satu jenis apa? Tawassul. Karena itu insyaallah kita dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan panjang lebarkan sehingga kita keluar dari majelis ini kita paham apa tawassul yang diperbolehkan dan apa tawassul yang dilarang di dalam syariat Islam. Taib ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Berbicara masalah tawassul, maka yang pertama kali kita harus ketahui adalah definisinya. Kita kalau ingin membahas sesuatu, yang paling pertama kita bahas adalah definisinya. Apapun itu sesuatunya. Kita ingin membahas tentang sholat, maka kita harus tahu definisi sholat. Kita ingin membahas tentang zakat, maka kita juga harus tahu definisi apa? Zakat. Jangan langsung kita paparkan terus akan tapi apa? Definisi tidak tahu. Sedangkan definisi ini adalah apa? Pondasi gitu. Baik. Maka definisi dari tawassul secara bahasa adalah mendekatkan diri. Tawassul secara bahasa adalah apa? Al-qurbah, yaitu mendekatkan diri. Secara istilah ataupun secara syariat, tawassul adalah menjadikan seseorang ataupun sesuatu untuk mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, yang mau ditulis silakan. Tawassul secara syariat Islam adalah menjadikan apa? Sesuatu ataupun seseorang. Sesuatu bisa seseorang, nanti kita akan jelaskan. Menjadikan sesuatu ataupun seseorang ya sebagai wasilah untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi dari apa? Dari tawassul. Para ulama rahimahumullahu taala mengatakan, berbicara masalah tawassul ini, maka tawassul terbagi menjadi dua. Saya ulangi, tawassul kata para ulama rahimahumullahu taala
terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Kelompok yang pertama adalah tawasul yang diperbolehkan. Tawasul yang diperbolehkan oleh syariat. Kelompok yang kedua adalah tawasul yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Kita harus mengetahui, karena ini penting. Banyak orang tergelincir dalam masalah ini dikarenakan tidak mengetahui secara jelas apa itu hukum tawasul. Bisa dipahami ya? Yang pertama adalah apa? Tawasul yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua tawasul yang tidak diperbolehkan atau tanda kutip hukumnya haram. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Baik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita akan bahas macam yang pertama terlebih dahulu, yaitu tawassul yang diperbolehkan. Karena sesuatu yang halal itu kita harus kedepankan daripada sesuatu yang apa? Yang haram gitu. Yang suci lebih baik kita kedepankan daripada sesuatu yang apa? Yang najis. Karena itu kita kalau belajar fikih, contoh misalkan fikih wudu, ya kan? Yang disebutkan oleh penulis kitab kalau dia menuliskan fikih wudu, itu yang disebutkan rukun-rukun wudunya terlebih dahulu, apa pembatal-pembatalnya? Rukun. Bisa dipahami di sini. Nah, karena pembatal itu adalah suatu yang diharamkan, maksudnya apa? Suatu yang menyebabkan wudunya itu apa? Batal. Sebagaimana dalam konteks ini apa? Tawasul yang diharamkan maka diakhirkan. Karena apa? Karena derajatnya apa? Haram. Sedangkan halal lebih mulia daripada apa? Keharaman. Baik. Tawasul yang diperbolehkan ataupun yang halal yang diperbolehkan disyariatkan oleh syariat Islam, yang pertama adalah at-tawassulu ilallahi ta'ala bismin min asma'ihi. Kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh atau tidak? Boleh. Baik. Kalau ini diperbolehkan, lalu apa dalilnya? Kan setiap sesuatu itu kan harus ada dalilnya. Kita harus tahu bagaimana pendalilan para ulama ketika mengatakan tawasul menggunakan nama-nama Allah itu diperbolehkan. Akan tapi sebelum kita menyebutkan dalilnya, maka saya akan contohkan terlebih dahulu bagaimana caranya, kan gitu. Bagaimana caranya bertawasul dengan nama Allah? Contoh misalkan seseorang berdoa kepada Allah dan dia mengatakan, ya Allah, demi nama Engkau Ar-Rahman dan juga apa? Ar-Rahim, saya meminta ya Allah agar dimudahkan rezeki saya. Bisa dipahami di sini. Ini namanya tawasul menggunakan apa? Nama-nama Allah, Asmaillahil Husna. Ya Allah, demi nama Engkau Al-Ghafur. Al-Ghafur artinya apa? Maha Pengampun. Saya meminta kepada Engkau ya Allah, tolong hapuskan dosa-dosa saya. Dan ini sangat dianjurkan oleh para ulama. Baik. Dalilnya adalah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah itu memiliki nama-nama al-husna. Apa al-husna? Yang baik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah menggunakan nama-nama tersebut. Berarti yang memerintahkan kita tawasul menggunakan nama-nama Allah itu siapa? Allah sendiri. Kan gitu. Nah, itu ini sangat dianjurkan. Dan para ulama mengatakan di antara adab untuk berdoa kita bertawasul menggunakan nama-nama Allah. Ya kan? Kita saja kalau meminta sesuatu kepada teman kita misalkan, luar biasa. Ya kan? Assalamualaikum akhi, afwan ya akhi. Anak ini punya kebutuhan bla bla bla, dipuji antum masya Allah orangnya karim. Ya kan? Terkadang kita memuji orang terlebih dahulu ketika kita ingin mendapatkan sesuatu dari saudara kita. Lalu bagaimana ketika engkau meminta kepada Allah? Tiba-tiba, ya Allah, minta mobil ya Allah, turunkan. Ini kan seakan-akan ya, boleh, tidak mengapa, boleh sah-sah saja.
Akan tapi apa? Kita perlu adab. Adab dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya kita meminta kepada manusia saja, kita puji-puji mereka terlebih dahulu. Lalu bagaimana ketika kita minta kepada siapa? Kepada Allah. Kalau perlu sebutkan nama-nama yang antum tahu. Ya Allah Ar-Rahmanir Rahim, Al-Ghafur. Nama-nama lainnya sebutkan. Baru antum sebutkan, setelah itu hajat antum. Ya Allah, saya ingin nikah lagi misalkan. Misalkan kalau antum berdoa seperti itu kan gak apa-apa gitu kan. Bukan saya ini, saya mencontohkan saja, mencontohkan antum-antum. Pulang-pulang langsung bertengkar ini sama istri-istrinya. Nggak usah datang sama ustadz itu lagi. Nah, saya nggak menganjurkan. Baik, misalkan contohnya seperti itu. Baik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita katakan dalilnya tadi walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut. Tapi sekarang pertanyaannya, nama-nama Allah itu terbatas atau tidak? Tidak terbatas. Memang ada nama-nama yang baik yang disebutkan dalam Al-Quran, akan tapi dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya ada nama-nama Allah yang ista'tharta bi ilmil ghaibi indak, yang engkau sembunyikan, yang tidak mengetahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti nama-nama Allah itu banyak. Tidak dibatasi. Baik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, itu dalil ya diperbolehkannya seseorang bertawasul menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaannya di sini dikatakan bertawasul menggunakan nama-nama Allah yang baik. Memang ada nama-nama Allah yang buruk? Ada atau tidak? Tidak ada. Semua nama Allah baik. Semua sifat Allah juga baik. Bisa dipahami di sini. Semua nama Allah baik, dan juga semua sifat Allah juga baik. Dengan itu perhatikan di sini, Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, orang-orang kafir yang mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melupakannya. Sekarang pertanyaan, berarti Allah punya sifat lupa? Ayo, ini sifat baik atau buruk ini? Ada di Al-Quran, Allah berfirman, orang-orang kafir yang melupakan Allah, ataupun orang-orang yang melupakan Allah, fanasiyahu, maka Allah akan melupakan apa? Mereka. Berarti Allah punya sifat pelupa. Kalau kita belajar bahasa Arab, kata-kata nasiya itu bisa diartikan tarokahu. Barang siapa yang melupakan Allah, Allah akan meninggalkannya. Bukan melupakannya. Kenapa? Karena Allah tidak memiliki sifat sifat lupa. Yang punya sifat lupa itu kita, gitu kan? Kita yang punya sifat lupa. Bahkan kita lupa untuk membawa kitab ini, datang ke majelis ilmu ini. Ini sindiran. Biar besok lagi bulan depan antum tidak lupa kalau seperti ini. Saya oprak-oprak sama Mas Fahrudin nanti. Kitabnya aja lupa dibawa gitu antum. Sedangkan Mas Fahrudin aja nggak bawa gitu. Ini panitianya gimana? Baik, tidak apa-apa. Khair insyaallah. Baik. Kemudian kita masuk pada masih tentang tawasul yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sebutkan satu. Kemudian yang kedua, masih tentang tawasul yang diperbolehkan di dalam syariat Islam. Maka para ulama mengatakan at-tawassulu ilallahi bil a'malis salihah, yaitu bertawasul kepada Allah menggunakan amal soleh kita. Saya ulangi, yang kedua adalah bertawasul kepada Allah menggunakan amal soleh kita. Contoh, ketika saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ataupun Mas Fahrudin saya contohkan dengan saya. Mas Fahrudin misalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Mas Fahrudin memiliki amalan yang luar biasa. Pernah bersedekah 1 miliar. Misalkan diamini Mas. Barangkali tercapai, terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berdoa Mas Fahrudin mengatakan, "Ya Allah, saya pernah
bersedekah 1 miliar kepada satu masjid. Jika seandainya itu saya lakukan ikhlas kepada Engkau ya Allah, tolong ya Allah, tolong. Ini doanya apa ini? Istri kedua? Oh bukan, baik. Tolong ya Allah, tolong ya Allah, panjangkan umur saya di dalam apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara contoh bertawasul dengan amal soleh kita. Amal soleh apa saja? Ya Allah, kalau seandainya di hari ini saya tadi melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum masuk masjid, dan jika saya lakukan itu ikhlas kepada Engkau ya Allah, tolong dikarenakan amal tersebut tolong kabulkan doa saya. Saya ingin ya Allah dipermudah rezeki rezeki saya. Dan ini disyariatkan oleh oleh Al-Quran. Dalilnya mana? Banyak sekali dalilnya. Bahkan kalau kita sebutkan dalam Al-Quran banyak sekali dalilnya bertawasul menggunakan amal soleh amal soleh kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Perhatikan di sini. Allah memuji orang-orang yang berdoa dan dia bertawasul dengan amal soleh mereka. Alladzina yaquluna rabbana, orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, duhai Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami sudah beriman kepada siapa? Kepada Engkau ya Allah. Pertanyaan, beriman itu amal soleh atau bukan? Amal soleh. Oh jelas. Amal soleh yang paling besar sebelum amal soleh yang lainnya seperti salat dan yang lain-lainnya adalah apa? Beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu selagi masih ada keimanan kita kepada Allah, orang itu pasti akan masuk apa? Masuk surga. Selagi masih ada la ilaha illallah di dalam hati antum, maka antum dipastikan pasti akan masuk apa? Masuk surga. Ya, toh disiksa terlebih dahulu kan bisa jadi, ya kan? Ya, punya iman akan tapi amalannya sedikit kan berarti nanti dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, baru nanti dimasukkan apa? Ke dalam surga. Terakhir masuk apa? Masuk surga ya. Intinya masuk apa? Intinya masuk surga. Tapi kalau bisa kita berdoa kepada Allah jangan sampai Allah masukkan kita ke dalam apa? Neraka. Karena siksa neraka itu orang-orang tidak mungkin bisa bersabar di atas. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, orang-orang kafir itu tidak sabar dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, saking ngerinya, saking panasnya api yang Allah sediakan, maka mereka mengatakan sawaun alaina asabarna am jazina, sama saja kita mau sabar ataupun mau keluh kesah, tetap saja kita merasakan apa? Merasakan siksaan yang sangat apa? Yang sangat pedih. Sampai mengatakan seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya orang sesabar-sabarnya ketika di dunia, maka dia tidak akan sabar ketika dimasukkan ke dalam apa? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa Allah masukkan kita ke dalam surga tanpa harus kita dibersihkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Ayo kita lanjutkan. Tadi dalilnya alladzina yaquluna rabbana amanna faghfir lana dzunubana. Orang-orang yang berdoa dan mengatakan Rabbana, duhai Tuhan kami, innana amanna, kita semua sudah beriman kepada Engkau ya Allah. Baru mereka menyebutkan hajat mereka. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Faghfir lana dzunubana wa qina, dan jagalah kami ataupun selamatkan kami dari adzaban nar, yaitu dari adab neraka. Dan itu diantara cara berdoa agar cepat diijabahi, diantaranya bertawasul menggunakan apa? Amal soleh. Dan itu kalau bisa ketika kita melakukan amal soleh, lakukan amal soleh tersebut seikhlas-ikhlasnya. Kalau kita perhatikan ulama salaf zaman dahulu, mereka ketika melakukan amalan, luar biasa, mereka perhatikan hati mereka. Kalau belum ikhlas, maka mereka belum lakukan. Contoh misalkan, ada seorang ulama, saya lupa namanya, tetapi disebutkan dalam kitab Al-Ikhlas wan Niyah. Ada seorang ulama diajak temannya untuk apa? Untuk mengikuti jenazah.
Mengikuti apa? Jenazah. Apa namanya bahasanya? Ya, melayat apa? Melayat jenazah. Ayo kita melayat. Ada saudara kita yang meninggal dunia. Maka seorang ulama ini mengatakan, tunggu bentar. Tunggu sekian detik. Saya ingin mengikhlaskan hati saya kepada apa? Kepada Allah. Ketika sudah ikhlas maka dia mengatakan, ayo sekarang kita apa? Kita jalan. Lihat. Bahkan amalan yang seperti itu saja diperhatikan gitu kan? Diperhatikan keikhlasannya. Oleh karena itu ketika amalan kita sudah luar biasa kualitasnya, ikhlasnya luar biasa, maka kita jadikan amalan kita itu sebagai tawasul kita ketika kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan sedekah saya yang hari kemarin, jika saya lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mudahkan semua urusan saya. Sebutkan amalan soleh antum apa saja, salat, zakat, salat, sedekah, kemudian apa? Salat malam, puasa sunnah, ya kan? Puasa wajib tidak mengapa. Puasa wajib amalan soleh bukan? Amalan soleh. Tapi pertanyaan, lebih besar mana pahala yang wajib dan pahala yang sunnah? Wajib. Kebanyakan orang mengira pahala sunnah itu lebih besar pahalanya daripada pahala apa? Yang wajib. Wajib hanya wajib saja, tidak diberikan pahala. Tapi para ulama mengatakan sepakat amalan yang wajib itu pahalanya lebih apa? Lebih besar. Salat 5 waktu luar biasa pahalanya. Kemudian apa? Puasa wajib. Jadikan itu sebagai apa? Sebagai wasilah ketika antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Berbicara masalah tawasul dengan amal saleh. Ini azannya jam berapa Pak? Waktunya Pak? Angka berapa? Masih lama ya? Masih lama. Baik. Alhamdulillah. Baik. Tadi kita sudah sebutkan dalil dari apa? Dari Al-Qur'an. Sekarang pertanyaannya, ada tidak dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tawasul menggunakan amal saleh? Ada atau tidak? Ada. Ada yang tahu dalilnya? Ada yang tahu? Maka yang bisa menjawab akan dikasih hadiah oleh Mas Fahrudin. Ada yang tahu dalilnya? Tidak ada. Baik. Dalilnya ada dalam kitab Bukhari Muslim tentang kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ma'ruf. Cerita ini sangat terkenal sekali. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Kata Rasulullah, dahulu ada 3 orang sebelum umat kita, berarti sebelum umat apa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang yang melakukan safar. Ada 3 orang yang melakukan apa? Safar. Maka ringkas cerita, ketika di pertengahan safar itu luar biasa hujan, sangat lebat. Angin juga sangat kencang. Akhirnya disebutkan di sini awahumul mabit ila ghar, sehingga memaksa mereka untuk bermalam di mana? Di gua. Fadakhaluhu, maka mereka masuk. Fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Maka qadarullah, dikarenakan angin yang sangat kencang, hujan yang sangat lebat, batu yang sangat besar pun jatuh dari atas apa? Dari atas gunung, kemudian menutupi gua mereka. Wah, dia bingung mereka, bagaimana kita ini keluar, gitu kan? Bagaimana kita ini apa? Keluar dari gua ini. Nah, maka salah satu di antara mereka mengatakan, ya kan, mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Demi Allah. Bukan demi Allah. Innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati. Nah, sesungguhnya tidak mungkin bisa kita terselamatkan dari gua ini. Tidak mungkin bisa kita keluar dari gua ini
kecuali engkau ataupun kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertawasul dengan amal-amal soleh kalian. Akhirnya mereka pun berunding, saya punya amal soleh apa? Ya, kamu punya amal soleh apa? Dan yang satunya punya amal soleh apa? Maka ringkas cerita, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita sebutkan artinya saja. Nah, kalau kita sebutkan hadisnya itu seperti satu muka Al-Quran. Ya, kalau kita sebutkan semua keburu waktu Isya. Kita baru menyebutkan tawasul yang diperbolehkan. Baik. Maka ringkas cerita, salah satu di antara mereka memiliki ide bahwasanya kalian tidak mungkin terselamatkan, bisa keluar dari gua ini kecuali kalian berdoa menggunakan amal-amal soleh kalian. Maka salah satu di antara mereka akhirnya berdoa. Dan salah satu di antara mereka ini berdoa, ya Allah, saya mempunyai 2 orang tua yang sudah tua renta, serta lanjut usia, sudah tua. Ya sudah sangat tua. Dan saya tidak pernah memberi minum kepada siapapun sebelum keduanya itu minum. Oh, ini luar biasa. Birrul walidain adalah amalan yang paling mudah untuk memasukkan kita ke dalam surga. Itu pintu surga itu terbuka lebar di dalam rumah-rumah kita. Manfaatkan pintu surga tersebut. Anak-anak yang masih muda, yang masih memiliki orang tua, maka jadikanlah orang tua ini sebagai sebab yang memudahkan antum semua untuk masuk ke dalam ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya orang ini mengatakan, saya itu tidak pernah mendahulukan istri saya, bahkan anak saya sebelum siapa? Sebelum orang tua saya dalam masalah minum susu. Oh, ini bayangkan, luar biasa sekali amalan seperti ini. Jadi ini amalannya lebih mendahulukan orang tua daripada siapa? Lebih mendahulukan berbakti kepada orang tua daripada keluarganya. Nah, maka ringkas cerita, dia pun mengatakan, kemudian pada suatu hari amat jauh saya mencari kayu. Pada suatu hari akhirnya dia tersibukkan dengan sesuatu, yaitu mencari kayu bakar. Baik. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat, orang ini dalam suatu hari juga mencari daun-daunan untuk untuk ternak hewannya. Akhirnya dikarenakan mencari kayu dan juga mencari daun-daunan, maka orang ini mengatakan, saya belum lagi pulang pada kedua orang tua, sehingga mereka tertidur. Biasanya kan kalau dia pulang, yang diberikan minum pertama kali siapa? Orang tuanya. Akhirnya ketika dia pulangnya telat, orang tuanya sudah tidur. Mau membangunkan itu termasuk tidak sopan kita kepada siapa? Kepada orang tua kita, kan gitu. Saking saking baktinya kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya. Nah, maka selanjutnya kata orang ini, aku pun terus memerah minuman, yaitu susu, minuman untuk untuk keduanya. Dan keduanya saya temui masih telah tidur, masih lelap tidur. Ditunggu terus sama orang ini, kapan ini bangunnya? Saya ingin meminumkan susu kepada siapa? Kepada kedua orang tua saya. Karena dia tidak meminumkan kepada anaknya dan juga kepada istrinya kecuali orang tuanya sudah minum. Baik. Maka orang ini mengatakan, saya enggan untuk membangunkan mereka ataupun memberikan minuman kepada seorang sebelum keduanya. Itu seorang sebelum keduanya maksudnya siapa? Istri dan juga anaknya. Dan saya tetap dalam keadaan menantikan mereka bangun, dan gelas itu tetap pula di tangan saya. Ditunggu luar biasa sampai sampai orang tuanya bangun. Sehingga kata orang ini, fajar pun menyingsing. Itu sudah masuk waktu waktu subuh. Sudah masuk. Akhirnya anak-anak kecilnya nangis. Jelas. Semalaman tidak diberikan minum, dikarenakan dia tidak mau mendahulukan orang lain daripada orang tuanya. Maka akhirnya anak-anak ini menangis karena kelaparan, dan mereka ini ada di dekat kedua kaki saya, merengek di kaki orang tuanya. Bapak, saya haus, saya mau minum. Tapi orang tuanya menunggu, yaitu bapaknya menunggu orang tuanya bangun dari tidurnya.
Maka akhirnya setelah keduanya bangun dari tidurnya, maka akhirnya orang tersebut meminumkan susu tersebut kepada kedua orang tuanya. Maka orang ini mengatakan, ya Allah, jikalau saya mengerjakan yang sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan ikhlas karena Engkau ya Allah, maka lepaskanlah kesulitan yang sedang kita hadapi dari batu besar yang menutupi gua ini. Maka akhirnya apa disebutkan dalam hadis tersebut, batu besar itu tiba-tiba membuka sedikit saja. Akhirnya satu orang yang lainnya, ada 3 orang tadi kan. Akhirnya satu orang yang satunya kemudian menyebutkan juga amal salehnya, amal salehnya. Maka disebutkan dalam hadis yang lain berkata, ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai ataupun sesungguhnya saya mencintai anak paman saya. Boleh tidak nikah sama anak paman? Boleh atau tidak? Boleh ya, boleh nikah sama anak paman, boleh. Akan tapi kalau antum melakukan di Indonesia masih tabu. Kalau teman-teman kita di Yaman sana, ya orang-orang Arab, mereka lebih memilih menikah dengan anak paman mereka. Kenapa? Karena maharnya bisa dinego. Bisa dinego. Karena kalau mereka nikah dengan ajnabi, orang-orang yang lain tidak ada garis persaudaraan, luar biasa maharnya ugal-ugalan. Karena itu kita dulu sebagian teman kita itu mau nikah sama orang-orang Arab. Akhirnya sebagian mundur. Kenapa? Karena maharnya ugal-ugalan. Kalau kita di Indonesia, alhamdulillah, ya kan, 1 juta sudah cukup untuk untuk mahar. Bahkan terkadang utang maharnya. Nanti kalau saya sudah dapat pekerjaan, nanti saya bayar maharnya. Boleh atau tidak seperti itu? Boleh, tidak mengapa. Yang penting Yang penting ada maharnya. Tapi maka orang ini mencintai anak pamannya, mencintai anak pamannya. Bahkan dikatakan bahwasanya orang yang paling dia cintai dari kalangan perempuan adalah anak pamannya tersebut. Ingin sekali untuk dinikah. Nah, maka disebutkan di sini saya mencintainya sebagai kecintaan orang-orang lelaki yang amat sangat kepada wanita. Kemudian saya menginginkan dirinya, tetapi ia menolak. Cinta tertolak, dukun. Ya, boleh seperti itu ya. Cinta tertolak, maka kita harus bertindak. Bukan dukun yang bertindak. Kita bertindak, meminta kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, bolak-balikkan hatinya ya Allah. Ya Allah, saya memaksa Engkau ya Allah. Mau tidak mau si cewek ini harus mau sama saya. Terkadang seorang memaksa, ya kan? Memaksa. Seorang laki-laki tidak boleh seperti itu, ya. Kita memiliki izzah, kemuliaan. Maka perempuan seandainya menolak kita, masih ada ribuan perempuan yang lainnya. Tapi kalau perempuan tersebut mau sama kita. Teman kita juga banyak seperti itu, ya kan? Nador sampai 10 kali, ya kan? Baru yang ke-11 baru keterima. Bahkan ada teman kita itu ya dikarenakan meniatkan untuk menikah di list. Tahu di list tidak? Oh ini adiknya si fulan. Ini saya nador hari Sabtu. Oh ini adiknya si fulan, saya nador hari Hari Ahad. Sampai 15 listnya. Akhirnya di yang kelima dia cocok, kemudian dia menikah. Oh, luar biasa. Saking ketika ditolak berarti sudah ada rencana yang lainnya, sudah ada plan ataupun plan tujuan yang lainnya. Karena itu tidak apa-apa seperti itu ya, tidak mengapa. Nah, kemudian maka disebutkan di sini saya mencintainya sebagaimana kecintaan orang-orang lelaki yang amat sangat kepada wanita. Kemudian saya menginginkan dirinya, tetapi ia menolak kehendakku itu. Hingga pada suatu saat setelah beberapa tahun ia mendapatkan kesulitan. Akhirnya perempuan itu yang tadinya kaya akhirnya menjadi miskin. Yang tadinya nolak kita, kemudian datang kepada orang tersebut. Begitulah sebagian sifat dari perempuan. Saya tidak katakan semuanya. Sebagian orang, bahkan bukan cuma perempuan, akan tapi laki-laki gitu kan.
Kalau masih enak, oh luar biasa. Luar biasa akrabnya sama kita. Kalau kita ditimpa musibah, seakan-akan telinganya tidak mau mendengar. Telinganya tidak mau apa? Mendengar, dijauhi kita, dikucilkan. Dan itu adalah pertemanan yang bukan karena Allah. Pertemanan yang seperti itu nanti di akhirat akan menjadi apa? Permusuhan. Oleh itu kita kalau berteman di sini, misalkan kita berteman semuanya, kita niatkan pertemanan itu apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Sehingga kelak Allah kumpulkan kita di dalam apa? Di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Niatkan. Apapun keadaannya, mau orang ini miskin, mau orang ini sakit, cacat dan semisalnya, tetap kita berteman kepada apa? Orang tersebut lillahi ta'ala. Jangan pilih-pilih, jangan pilih-pilih. Maka orang ini mengatakan, hingga pada suatu saat setelah beberapa tahun perempuan ini mengalami kesulitan, dia pun mendatangi tempatku. Lalu saya memberikan kepada dia 120 dinar. 120 dinar besar ini, ya kan? Kalau seandainya 1 dinar senilai dengan 1 gram emas, misalkan, ya kan? 1 gram emas harganya berapa? Yang paling mahal? Misalkan 1 juta, berarti berapa? 120 juta zaman dahulu. Besar atau tidak? Besar. 120 dinar padanya dengan syarat, saya selesaikan dulu Pak ya, nanti setelah ini adzan. Maka akan tapi saya berikan syarat, tidak cuma-cuma saya berikan uang 120 juta ini. Maka dia mengatakan dengan syarat ia bersedia menyendiri denganku. Maksudnya apa? Khalwah di kamar, cuma dia berdua, laki-laki tersebut sama apa? Sama perempuan tersebut. Maka akhirnya ya, dengan syarat ia bersedia menyendiri antara diriku dan dirinya. Maksudnya bisa dikumpuli dalam tidur. Maksudnya ingin apa? Ingin dizinahi. Waliyadzubillah. Sudah ada apa? Sudah ada tujuan jelek. Ya, tujuan jelek dari laki-laki tersebut. Sampai saya dapat menguasai dirinya. Ya, Pak, perempuan tersebut sudah apa? Sudah pasrah. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan, setelah saya dapat duduk di antara kedua kakinya, sudah tatap-tatapan, ya. Maka perempuan tersebut mengatakan, takutlah kamu kepada Allah dan jangan merenggut kehormatanku melainkan dengan haknya. Apa maksudnya dengan haknya? Dengan dinikahi. Kalau kamu ingin ya bersetubuh dengan aku misalkan, maka apa? Kamu nikahi aku terlebih dahulu. Karena hak seorang muslim kalau ingin menghalalkan perempuan syaratnya harus apa? Harus dinikahi. Ittaqillah, kata perempuan tersebut, ya kan? Bertakwa kepada Allah, ya. Jangan sampai engkau merenggut perawananku dengan cara yang tidak apa? Yang tidak dibenarkan oleh apa? Oleh syariat. Maka akhirnya lalu orang ini mengatakan, lalu saya pun meninggalkannya, sedangkan ia manusia yang sangat saya cintai. Wah, akhirnya nyerah. Akhirnya apa? Tidak jadi berzina. Perempuan laki-laki ini akhirnya sadar, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak jadi menzinahi apa? perempuan tersebut. Maka orang ini mengatakan, ya Allah, jikalau saya mengerjakan yang sedemikian dengan niat untuk mengharapkan keridhaan-Mu. Sekarang pertanyaan, amal solehnya apa? Meninggalkan apa? Meninggalkan perbuatan dosa. Karena itu diantara sesuatu amal soleh yaitu apa? Meninggalkan perbuatan dosa. Antum jangan kira seseorang meninggalkan sesuatu yang haram itu tidak mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Orang meninggalkan minum khamr mendapatkan pahala. Kalau dia niatkan meninggalkannya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Orang meninggalkan zina, ya. Kemudian orang meninggalkan keharaman lainnya, narkoba dan semisalnya, maka kalau dia niatkan lillahi ta'ala itu adalah pahala yang apa? Yang besar. Maka orang ini mengatakan, jika yang demikian aku lakukan itu saya niatkan mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah, maka lapangkanlah kesukaran yang sedang kita hadapi ini. Maka akhirnya batu besar itu kemudian membuka lagi. Hanya saja mereka masih juga belum dapat keluar dari dalamnya. Cuma membuka sedikit saja. Adapun orang yang ketiga nanti kita sebutkan setelah apa? Setelah adzan, ya, adzan terlebih dahulu lebih afdal. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Tafadhol.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Kita lanjutkan orang yang ketiga. Maka disebutkan dalam hadis ini, orang yang ketiga lalu berkata, "Ya Allah, saya mengupah beberapa kaum buruh dan semuanya telah kuberikan upahnya masing-masing." Jadi orang yang ketiga ini mempekerjakan apa? Orang-orang buruh. Kemudian setelah kerja nanti dikasih apa? Opahnya. Kecuali seorang lelaki, ia meninggalkan upahnya dan terus pergi. Ada satu orang belum sempat dibayar upahnya, tapi sudah apa? Sudah pulang. Upahnya itu saya perkembangkan sehingga bertambah banyaklah hartanya. Paham tidak? Jadi kalau seandainya upahnya, misalkan upahnya 5 juta, maka 5 juta ini nanti apa? Dibuat dia belikan kambing, akhirnya kambingnya itu apa? Menjadi beranak pinak. Ini kan bos yang sangat apa? Yang sangat luar biasa baiknya. Oh, senang kita kalau punya bos seperti ini gitu kan. Oh, gajinya belum dibayarkan, enggak apa-apa, buat apa? Buat invest gitu kan. Dikembangkan untuk apa? Untuk kerja. Maka akhirnya upahnya itu saya perkembangkan sehingga bertambah banyaklah hartanya. Sesudah beberapa waktu yang cukup lama, maka pada suatu hari ia mendatangi saya, kemudian berkata, "Hai hamba Allah, bayarlah sekarang upahku yang dulu itu." Maka saya berkata, "Semua yang kamu lihat ini adalah berasal dari hasil upahmu." Akhirnya tadi uangnya tadi diberikan apa? Hewan ternak, sehingga apa? Luar biasa menjadi satu lembah hewan ternak tersebut. Berarti orang ini datangnya dalam waktu yang cukup yang cukup lama. Tidak mungkin 1 hari 2 hari, belum beranak gitu kan? Belum beranak. Maka orang ini mengatakan,
Semua yang kamu lihat ini adalah berasal dari hasil upahmu itu, baik yang berupa unta, luar biasa, lembu dan juga apa, kambing dan juga hamba sahaya. Dan akhirnya apa? Dikarenakan peternakannya banyak, uangnya tadi diberikan apa? Diberikan budak. Hamba sahaya itu artinya apa? Budak. Maka akhirnya orang ini tersinggung. Janganlah kamu mengolok-ngolokku. Saya cuma mau ingin apa? Bayaran yang dulu belum kamu bayarkan. Kamu malah ngolok-ngolok saya untuk mengambil apa? Mengambil seluruh hewan-hewan ternak ini. Maka orang tadi mengatakan janganlah engkau mengolok-ngolokku. Maka saya menjawab, saya tidak mengolok-ngolokmu. Kemudian orang itu pun mengambil semua yang dimilikinya. Akhirnya diambil semua. Tadinya merasa tersinggung, terolok-olok. Akhirnya apa? Alhamdulillah ini. Kalau uang saya ternyata sudah apa? Sudah dijadikan hewan-hewan ternak yang sebanyak ini. Akhirnya diambil semua apa? Hewan-hewan ternaknya. Bahkan disebutkan dalam hadis tersebut tidak disisakan satupun. Ini kan karyawan yang apa? Tidak tahu diuntung. Uangnya sudah dikembangkan menjadi apa? Menjadi hewan-hewan ternak yang sangat banyak. Bosnya tidak dikasih meskipun apa? Satu ekor pun. Ini luar biasa. Bosnya sudah baik, akan tapi karyawannya malah apa? Malah seperti itu. Maka akhirnya orang ini mengatakan, ya Allah, jikalau saya kerjakan yang sedemikian ini dengan niat mengharapkan keridhaan, berarti ini amal soleh bukan? Amal soleh. Uangnya si karyawan tadi dibelikan kambing ataupun apa, unta, kemudian akhirnya beranak pinak sehingga menjadi satu lembah. Ini luar biasa kebaikan yang sangat apa? Yang sangat besar. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, jikalau saya kerjakan yang sedemikian ini dengan niat mengharapkan keridhaan-Mu, maka mudahkanlah kita dari kesukaran yang sedang kita hadapi ini. Itu batu besar. Maka batu besar itu lalu membuka lagi dan mereka pun akhirnya keluar dari gua tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Karena itu ini faidah bagi kita. Ya, jika seandainya kita belum kunjung dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita bertawasul menggunakan apa? Amal soleh kita. Dan tidak lupa kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Itu lebih apa? Itu lebih bisa menyebabkan seseorang itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita menyebutkan masih tentang tawasul yang diperbolehkan, akan tapi yang keberapa berarti ini? Yang ketiga. Dan kita tutup kajian kita dengan tawasul yang diperbolehkan yang ketiga ini. Pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tawasul yang dilarang. Waktunya tidak cukup. Waktunya tidak cukup. Maka para ulama mengatakan tawasul yang ketiga yang diperbolehkan oleh syariat. Maka mereka mengatakan at-tawassulu ilallahi bidu'a'ir rajulis salih. Yaitu tawassul kepada Allah dengan perantara orang saleh. Maksudnya apa? Misalkan kita punya teman saleh, akhi, tolong doakan saya, akhi. Antum ini masya Allah luar biasa. Salatnya kalau siang 1000 rakaat. Kalau malam berapa? Kalau malam 1000 rakaat. Misalkan, ya akhi, tolong ya akhi, doakan saya. Ini saya lagi susah bisnisnya. Tolong doakan. Boleh atau tidak seperti itu? Boleh. Ya, diperbolehkan. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama mengatakan at-tawassulu ilallahi bidu'a'ir rajulis salih ka'an yadhhabal muslimu ila rajulin yara fihi shalah ataupun yura fihi shalah wa taqwa. Seperti orang datang kepada laki-laki yang laki-laki tersebut terkenal dengan kesolehannya dan juga ketakwaannya. Fayatlubu minhu an yad'uwa lahu rabbahu liyafruja kurbatahu wa yuyassira amrahu. Maka dia meminta tolong kepada laki-laki soleh tersebut untuk mendoakan dia agar dimudahkan segala urusan yang susah, ya, dan juga apa? Dan juga dimudahkan urusan-urusan yang lainnya. Nah, baik, sekarang pertanyaan dalilnya mana? Maka semua yang diperbolehkan itu membutuhkan apa? Membutuhkan dalil. Maka dalilnya hadis yang sangat apa? Yang sangat panjang, yaitu hadis apa? Hadis, yang tahu? Hadis orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada berapa? 70.000, ya kan? Dalam riwayat ada berapa? 70.000. Maka akhirnya, akhir hadisnya, ya, di akhir hadis
Maka ketika ada sahabat namanya Ukasyah, ya, pernah dengar kan? Ukasyah ibn Mihsan. Akhirnya ketika mendengar sifat-sifat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab, maka Ukasyah bertanya kepada Rasulullah, "Aminhum ana ya Rasulullah?" Apakah di antara mereka ada kami ya Rasulullah? Maka seakan-akan Ukasyah meminta doa kepada siapa? Rasulullah. Ya Allah ya Rasulullah, tolong masukkan apa? Saya, doakan saya agar saya termasuk dari apa? Golongan 70.000 yang masuk surga tanpa apa? Tanpa hisab, tanpa adab. Maka akhirnya Rasulullah pun mendoakan Ukasyah. Rasulullah mengatakan, "Na'am ya Ukasyah, kamu termasuk golongan dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab." Berarti ini menunjukkan bahwasanya Ukasyah minta doa kepada siapa? Kepada Rasulullah. Rasulullah jelas kalau mendoakan doanya apa? Mustajab, lisan yang paling mulia, gitu kan? Lisan wahyu. Ya, lisannya apa ketika mengucapkan itu apa? Wa ma yantiqu ya anil hawa. Rasulullah tidak mengucapkan perkataannya dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tapi semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah mengatakan, "Na'am ya Ukasyah, kamu termasuk dari 70.000." Itu berarti apa? Itu adalah wahyu dari apa? Dari Allah, dan Rasulullah telah mendoakan apa? Mendoakan Ukasyah. Maka akhirnya sahabat yang lain ngiri, gitu kan? Ya kan? Mendengar Ukasyah di antara golongan 70.000, maka sahabat yang lainnya mengatakan, tidak disebutkan namanya, maka dia mengatakan, "Aminhum ana ya Rasulullah, saya termasuk atau tidak ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Sabaqaka biha Ukasyah." Ukasyah sudah mendahuluimu. Maksudnya apa? Jatahnya sudah apa? Sudah habis. Sedih ya kan? Karena jatahnya sudah apa? Sudah habis. Yang mendapatkan yang paling terakhir siapa? Ukasyah. Yang mendapatkan Ukasyah. Mendapatkan apa? Ukasyah. Akan tapi ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin antum bertanya, ya Ustaz, apakah cuma 70.000 saja? Sebagian mengatakan dalam riwayat yang lain menyebutkan, ya, satu orang membawa berapa? 70.000. Nah, itu kita semua ini jangan apa? Jangan putus asa. Bisa jadi, gitu kan? Bisa jadi kita apa? Di antara orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa apa? Tanpa ada. Intinya diimbangi dengan apa? Dengan amalan kita. Jangan malas-malasan ibadah, semangat ibadahnya, ya, dan ikhlaskan ibadah kita itu apa? Lillahi ta'ala. Bisa jadi kita masuk dari golongan 70.000. Karena sebagian riwayat mengatakan satu orang membawa berapa? 70.000. 70.000 kali 70.000 berapa? Berapa Pak? Miliar berapa tadi? 490 miliar. Oh, Insya Allah tuh. Ya. Guru matematika Pak? Oh. Kalau bukan berarti saya nggak percaya. Baik, sekitar segitu ya, sekitar apa? Miliar, ya kan? Semoga kita termasuk salah satu dari apa? Daripada yang disebutkan dalam hadis tersebut. Itu dalil yang menyebutkan diperbolehkannya seseorang meminta didoakan oleh orang ya, orang yang saleh. Minta didoakan oleh oleh orang yang saleh. Baik, kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Allah berikan kepada kita ilmu yang barakah, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu ini, sehingga ilmu ini menjadi hujjah kita untuk memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan ya? Sudah jelas semua kan? Alhamdulillah.